guys, kembali lagi di podcast Ananta Suara, podcast yang bakal nemenin kalian lewat obrolan santai, seru, dan pastinya penuh cerita inspiratif. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seputar dunia konten kreator dan fotografi. Dunia yang gak cuma sekedar hobi, tapi juga bisa jadi tempat buat berkembang, berkarya, bahkan juga bisa jadi tempat peluang karir untuk banyak anak muda. Nah, hari ini aku nggak sendirian karena ada narasumber yang keren, yang aktif banget di dunia kreatif, khususnya konten kreator dan fotografi. Oke, langsung aja. Halo Kak Aldi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Oke, makasih banyak ya Kak Aldi sebelumnya udah mau hadir dan ngobrol bareng kita hari ini. Oke, sama-sama. Nah, buat teman-teman Aswara, biar lebih kenal nih Kak, boleh dong kenalin diri Kak Aldi terlebih dahulu? Oke, assalamualaikum semuanya sebelumnya. Nama aku Muhammad Ihwaldi, biasa aku dipanggil Aldi. Aslinya aku berasal dari Jumapolo, Karanganyar ya. Cuma untuk sekarang aku berdomisili di Solo Raya, tepatnya di sekitaran Kartasura gitu. Dan alhamdulillah sekarang aku juga di Solo ini fokusnya aku utamanya prioritinya ke kuliah. Kebetulan aku masih jadi mahasiswa juga di semester akhir di Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kesibukannya apa nih selain kuliah? Oke, di Solo juga aku selain kuliah ya, aku juga nge-freelance fotografer, terkadang juga videografer juga, dan mungkin aku juga bikin konten gitu sih untuk mengisi menarik ya. kesibukan gitu sih. Oh gitu. Nah, aku lihat ini kan Kak Aldi tadi aktif banget ya sebagai fotografer freelance dan juga konten kreator. Nah, awalnya gimana sih Kak, kok bisa tertarik ke dunia fotografi dan apa namanya, mulai dari kapan? Oke. Ya. Untuk awalnya tertarik di fotografi ya, mungkin dulu tuh aku pertama kali tuh kuliah ya semester 1-2 itu aku sempat kerja di suatu bimbingan masuk suatu pesantren gitu. Iya. Bimago namanya, bimbingan masuk Gontor. Nah, di situ tuh aku kebetulan ngurus media juga. Jadi di situ ada kamera yang nganggur ya. Jadi di kantor jenuh dari selain ngajar kesibukannya, jadi kayak ya udahlah aku manfaatin yang ada. Kebetulan ada kamera, aku makanya tertarik untuk motret-motret, habis itu explore foto-foto gitu. Dan dari situ aku juga diajak teman ya untuk ikut suatu komunitas yang namanya Ruang Edit Indonesia. Di situ aku ketemu banyak orang-orang yang keren-keren banget nih. Wow. Ternyata banyak yang suka foto, suka video, dan suka konten juga gitu. Ya berkecimpung di dunia kreatif gitulah. Akhirnya dari situ aku ngerasa kayak, oh ternyata asik ya kita buat belajar lebih dalam tentang fotografi, tentang dunia kreatif sebagai kreator konten juga gitu. Maka dari situ aku mulai belajar dari kamera itu, lama-lama mulai ya dari awalnya baru tahu basicnya kamera. Dari sebelumnya kan dari HP juga aku, mulai dari HP juga, muter-muter dari HP, ya preset pakai apa namanya Visco ya kan. Oh iya. Ya benar-benar dari itu semua sih gitu. Gitu, oke. Nah, dulu pertama kali pegang kamera itu langsung bisa atau belajar dari nol nih? Untuk pegang kamera ya namanya belum ada yang ngajarin ya. Iya. Awalnya aku ya pakai mode auto aja, udah cekrek gitu kan, udah bagus gitu kan. Tapi dari situ ternyata aku coba untuk ekspor lebih jauh. Jadi bisa jadi aku belajar dari nol karena memang basicnya sebelumnya aku nggak ada yang ngefoto video gitu. Jadi mungkin dulu sempat di sekolah di pondok itu aku kayak belajar suatu multimedia ya, kayak software Premiere, After Effects gitu-gitu. Cuma untuk megang kamera dan recording itu aku belum belajar di sana. Cuma itu kan berkaitan ya sebenarnya. Ketika kita record juga ada editing gitu-gitu kan. Nah, di situ aku karena ada fasilitas tadi kayak ada kamera kantor gitu, aku manfaatin lah buat belajar lebih jauh. Jadi basicnya dari itu. Dan kalau dibilang dari nol, ya bisa bilang dari nol. Tapi dengan lingkungan dan juga fasilitas yang ada, ya aku coba untuk ekspor lebih jauh gitu. Oh, Gitu sih. gitu ya.
eh menurut Kak Aldi nih, apa sih yang paling menarik dari dunia fotografi sampai akhirnya tuh Kak Aldi juga memutuskan untuk membuat konten juga? Oke, yang menurutku menarik di dunia fotografi ini itu adalah momen ya, dimana momen itu nggak akan terulang gitu. Iya. Kita yang kecil, kita udah gede sekarang, mungkin ada mahasiswa penonton di sini, mungkin ada juga yang udah kerja gitu kan. Kita nggak bakal bisa ngulang momen-momen di mana kita kecil, di mana kita belajar berjalan, di mana kita belajar buat naik sepeda gitu-gitu. Begitupun kayak momen-momen spesial seperti kita lulus dari suatu lulus dari suatu universitas gitu, atau kita yang mungkin menjalani kehidupan yang lebih next level hidup lagi, seperti halnya menikah, lalu punya anak, lalu menua begitu. Dan terus juga momen-momen ketika kita melihat orang lain, itu juga menurutku menarik sih, karena kita kan gak jauh ya, namanya makhluk sosial ya. Iya. Kita melihat semua orang tuh punya jalannya masing-masing. Dimana kita ngerasa kerja, capek, ngantor mungkin, atau kuliah, atau sedang sekolah, capek dengan kerjaannya, capek dengan tugasnya gitu-gitu. Kadang-kadang kita perlu untuk jalan dan ngelihat sekitar gitu. Dah, ternyata masih banyak orang-orang yang mungkin bisa dibilang kurang seberuntung kita gitu. Nah, situ kita bisa memunculkan rasa syukur gitu. Jadi dengan motret-motret sekitar ini, dengan motret-motret kehidupan orang yang mungkin usianya udah lebih tapi masih harus berjuang dengan keras gitu. Nah, di situ tuh kayak ternyata kita moto itu kita memunculkan suatu rasa gitu. Dimana kita ngeliat foto-foto itu kayak gue harus bersyukur nih gitu. Ngeliat orang lain ternyata lebih susah gitu. Benar banget sih. Itu sih mungkin. Oh iya. Nah Kak Aldi, kalau Kak Aldi ngonten itu biasanya Kak Aldi itu lebih suka bikin konten yang seperti apa sih? Untuk konten sendiri aku lebih suka bikin konten yang pembahasan terkait ya apa yang ada di sekitar kita gitu. Ketika kita capek, ketika kita sedih, ketika kita seneng gitu kan. Itu aku lebih suka bikin yang kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak aku mau menyampaikan apa yang ada di pikiranku tentang apa yang kurasakan, tentang orang lain rasakan. Itu biar audiens itu kerasa gitu. Oh ternyata ini gitu. Oh ternyata apa gitu. Karena dari bercerita lewat visual itu kita bisa menyalurkan suatu insight atau pikiran kita ke audiens tanpa kita harus ngomong langsung. Kita ngeliat suatu konten nih tentang apa gitu kan, tentang kehidupan di jalan misal. Kita nggak usah ngasih tahu penonton terkait kayak kehidupan di jalan tuh keras loh guys gitu kan, kayak kerja keras gitu. Kalian tuh lebih beruntung gitu. Kita nggak usah jelasin itu. Kita cukup memperlihatkan bagaimana kehidupan mereka yang keras itu, bagaimana suasananya, bagaimana suatu apa ya bahasanya, sinerginya begitu kan. Itu yang aku lebih suka sih, karena mungkin itu yang lebih bermanfaat, karena banyak yang mungkin sekarang anak muda tuh banyak overthinking gak sih? Iya benar banget sih. Buat yang overthinking kan. Nah, kita kadang kurang ngelihat ke sekitar kita agar kita lebih bersyukur gitu sih. Mungkin aku juga kadang-kadang ngonten suka juga tentang kayak editing agak ribet lah. Ibaratnya karena aku buat konten kreator ini sebagai portofolio juga. Jadi ada beberapa editing ribet yang aku kontenin juga itu untuk sebagai portofolio gitu. Selain dari konten kreator yang aku suka untuk bercerita lewat visual tadi gitu. Gitu. Nah Kak Aldi, ide konten tuh biasanya datang dari mana sih? Kalau misal lagi kehilangan ide atau kreativitas yang benar-benar lagi mentok banget. Nah itu Kak Aldi biasanya ngapain sih? Untuk nyari ide sendiri sih aku datangnya paling banyak dari sekitar. Oh gitu, sekitar. Jadi aku ngeliat sekitar nih, apa yang ada di sekitarku gitu kan, yang kurasa bisa baik untuk kusampaikan, bisa untuk aku rekam, bisa untuk aku potret gitu. Itu biasanya datang di sekitar. Dari sekitar itu aku rasain apa, baru aku sampaikan melalui cerita lewat visual tadi. Dan juga ada juga sih mungkin yang ada dari curhatan teman sih. Jadi kayak kehidupannya orang kan beda-beda ya kan? Iya benar banget. Kadang-kadang ada teman yang lagi seneng banget nih, lagi sedih banget nih, lagi overthinking banget nih. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayak kayaknya lu harus butuh pencerahan nih, anjay. Gitu kan. Kenapa kok? Saya di wes. Kayaknya kita tuh butuh, kayaknya kalau
kayak teman-teman kita nih butuh pencerahan nih gitu kan. Iya. Kayak gue rasa kayak kamu rasa hidupmu sejatuh-jatuh itu, padahal ada banyak yang lebih jatuh bahkan tertimpa tangga gitu kan. Kadang-kadang kita harus menyampaikan itu untuk kan namanya makhluk sosial juga kan. Kita Iya. juga saling bercerita, kita juga saling sharing gitu kan. Di situ aku ngerasa kayak ini lu lihat, lu tuh lebih beruntung dari orang lain gitu. Berarti gitulah gitu kan kata-katanya. Jadi mungkin untuk ide sendiri aku biasanya ambil dari sekitar kita, apa yang kita rasakan gitu kan. Nggak jauh-jauh dari situ sih, sama dari ya orang lain yang sharing ke kita, bisa kita sharing ke orang lain juga. Gitu. Nah, pernah nggak sih Kak ada foto atau konten Kak Aldi nih ya yang sampai hasilnya tuh di luar ekspektasi, terus akhirnya tuh sempet rame atau FYP gitu? Untuk kontenku sendiri ya alhamdulillah ada beberapa yang viewsnya jutaan, ada sekitar 3 atau 4 itu yang aku ingat ya. Berapa itu Kak? Berapa juta tuh penonton? Kayaknya ada 4 juta, 4 jutaan gitu kan. menarik ya. Alhamdulillah sih gitu kan. Kebetulan juga kontennya itu tentang apa yang relate sama kita gitu kan. Ketika kita itu kalau nggak salah kontenku tuh terkait kayak kita tuh selalu dalam perjalanan. Dari satu tempat ke tempat lain, kita ketemu orang, kita tinggalin orang gitu kan. People come and go gitu kan. Iya. Tapi kita harus must going on gitu. Itu kayak tentang itu sih. Jadi kayak relate sama orang-orang nih. Dimana kita sering dalam kehidupan ini kita gak mungkin stuck di satu tempat kan. Bener. Kita lahir di misal aku di Jemapolo. Gak mungkin aku sampai tua tuh, sampai meninggal tuh. Ya udah di situ nggak pernah kemana-mana gitu kan. Kita pasti ada perjalanan kita sekolah, kita mungkin bekerja kemana gitu kan. Jadi itu di situ mungkin terlihat banyak orang ya karena life must going on dan people come and go. Jadi kita harus tetap berjalan meskipun kita akan datang dan pergi dan mungkin bertemu dan ditinggalkan gitu sih. Oke, asik. Oke, sebagai fotografer freelance nih Kak, tantangan terbesar Kak Aldi sendiri saat ngadepin klien tuh biasanya apa sih? Untuk sebagai fotografer sendiri ngadepin klien itu macam-macam guys gitu kan. Yang pertama kita harus pede. Oke. Ya, mungkin kita ketemu klien karena klien tuh macam-macam ya dari mungkin klien tuh kan macam-macam ya Iya. dari berbagai sifat dan karakter ya. Kita harus namanya ngedirect mereka. Gimana caranya orang yang nggak bisa difoto atau nggak bisa difoto tapi udah nge-hire kita untuk ngefotoin, kita harus kasih yang terbaik gitu. Dimana angelnya, dimana dia kelihatan cantik, dimana dia kelihatan gantengnya, dimana gitu kan, ada maskulinnya di mana. Jadi kita harus ngerti karakter si klien itu. Karena ada yang karakter klien itu kayak yang lucu-lucu, imut gitu kan. Iya. Jadi kita ngambil angle-nya gimana biar kelihatan dia lebih imut, lebih lucu. Ada juga yang dia tuh agak-agak berwibawa dan juga independen gitu kan. Jadi harus kita ngeliatin maskulinnya atau sisi elegannya dia gitu. Jadi kita harus memunculkan aura dari si klien itu. Untuk ngadepin sendiri, mungkin yang pertama kita harus pede. Yang kedua kita harus jaga mood klien. Iya, penting banget ya kayaknya ya. Penting banget mood. Nggak gengsi, nggak gen apapun itu mood itu penting sebenarnya. Jadi gimana cara kita ngebotret nih si klien ini, tapi kita tidak memaksa dan kita mengarahkan tapi tidak memaksa, tapi bikin dia enjoy dengan sesi foto tersebut gitu. Oh gitu. Jadi gimana sih caranya kita untuk buat klien itu biar enjoy sama foto. Nah itu kita harus tahu karakter dia. Makanya ketika kita udah tahu karakter dia, ketika dia bad moodnya tuh kayak gimana, ketika angle-angle ini dia ternyata nggak suka, jadi kita cari angle yang dia suka yang seperti apa, dan juga karakter dia kayak gimana kita munculkan di foto tersebut gitu sih. Gitu. Nah, oke Kak Aldi, karena Kak Aldi juga seorang fotografer, kali ini aku mau minta diajarin langsung nih, boleh nggak? Boleh. Kan jujur aja nih Kak, aku kan sering banget ya kadang tuh motoin temen atau lagi moto diri sendiri nih, tapi kadang tuh hasilnya kayak kurang ekspektasi gitu loh. Nah, kalau menurut Kak Aldi sendiri nih, gimana sih cara kita ngefoto orang biar sesuai ekspektasi gitu? Oke. Mungkin ini yang harus dipahami untuk semua yang mau belajar motret ya, atau belajar ya sekitar ya yang mau ngefoto gitu. Kita harus tahu pertama apa yang menjadi ekspektasi klien atau apa yang menjadi ekspektasi orang yang kita foto. Iya. Karena kita ngefoto orang itu atau kita ngefoto objek apapun itu, kita harus tahu
objeknya mau difoto kayak gimana. Itulah pentingnya referensi atau mood board ya, bisa dibilang mood board gitu kan. Karena di dunia kreatif itu suatu hal yang kompleks gitu. Kita nggak mungkin bisa menjadi OG atau original grand yang wah ini pose foto pertama ini adalah pose foto pertama yang penemunya gitu. Nggak bisa gitu. Karena dunia kreatif itu kompleks ya. Jadi untuk memutus ekspektasi yang kita foto, kita harus tahu dulu ekspektasi dia itu kayak gimana. Misal dia mau di fotonya aku suka angle-nya kiri kak, aku suka yang faceless kak, aku suka. Nah dari situlah muncul ekspektasi dia seperti itu. Dan kita baru mencari referensi atau kita bereksplor di tempat gimana angle yang bagus dengan masih tetap membawa karakter dia atau ekspektasi yang dia mau gitu. Misalnya kak aku mau faceless kak, jadinya berarti kita fotonya ya faceless, abis itu angle-angle-nya yang aman gitu kan, yang dia suka di mana gitu kan. Misal kita ambil detail atau kayak gimana gitu. Jadi tetap kita menyesuaikan dengan ekspektasi klien gitu kan. Ya. Jadi kita nyesuaiin kliennya mau gimana gitu ya yang mau difoto. Nah kalau misalnya nih kak, aku kan cuma modal smartphone nih. Nah tips pertama supaya foto terlihat lebih Oke, menurutku ya untuk belajar fotografi itu kita nggak harus langsung pakai kamera gitu. Kita bisa memulai dengan HP yang kita pegang sekarang nih, gitu kan. Karena fotografi itu kan banyak ya teknisnya. Mungkin kalau kita belajar tentang kamera ada rule of third, ada triangle, segitiga triangle gitu kan. Kita harus ngatur exposure, habis itu kayak bukaannya, lensanya kayak gimana gitu, lightingnya dari mana gitu kan. Tapi kalau belajar dari awal mungkin dari HP juga udah bisa. Karena dulu aku juga belajar dari awal. Kalau based on pengalaman, aku dari HP, habis itu aku belajar rule of third, habis itu dari rule of third itu di HP itu bisa disetting guys, kayak garis-garis kita lihat kalau di HP itu kan kita muter ya ada grid, namanya grid atau garis. Nah dari situ saya belajar kita taruh objek di bagian mana nih, misal di persimpangan garis ini atau di bagian segmen yang mana gitu. Nah itu belajar dari situ dulu. Kita udah nemuin cocok gimana, habis itu secara proporsi juga cocok antara objek, habis itu sama backgroundnya atau sama foregroundnya. Kita belajar tentang negatif space juga di situ gitu tuh. Jadi belajar dari HP itu udah cukup untuk explore angle, habis itu juga pose-pose gitu kan. Tapi untuk belajar nextnya lagi setelah kita belajar HP, mau coba kalau masih belum punya kesempatan untuk belajar kamera, bisa mode pro di HP juga bisa. Dari mode pro itu kita akan belajar, oh ternyata exposure tuh pengaruhnya ke sini. Habis itu kayak misal bukaan tuh ngaruhnya di sini gitu. Itu sih mungkin tipsnya. Berarti sekarang tuh HP-HP smartphone aja juga udah bisa mode-mode bagus gitu ya kak? Iya, saya lebih bisa dibilang bisa untuk kita explore seperti kamera. Tapi emang beda, sensornya beda. Oh gitu. Ya gitu. Nah sekarang aku mau challenge Kak Aldi nih. Aku mau banget difotoin Kak Aldi. Kira-kira dalam 1 menit nih, Kak Aldi bisa nggak sih bikin foto host jadi kelihatan keren? Bisa nggak? Bayar. Itu mah di akhir nanti. Oke. Bisa. Mari kita coba ngefotoin host ya. Bawa kamera nggak? Bawa. Oke, boleh. Menit. Diarahin juga nih. Iyalah. Oke. Saya diarahin. Bentar, saya dulu Bapak.
Ini aku harus gimana, Kak? Kalau masih ini. Oh ya, oke. Berarti kayak gitu tuh juga banyak banget ya settingannya? Atau simple? Kalau menurut saya, Oh gitu. sebelumnya kita ada di tempat gelap, jadi dia agak Nyesuaiin ya, Kak ya? enak di dalam. Coba kita explore dari yang aman-aman dulu. Boleh. Kita doakan dulu. Explore dari digeser. Lagi minum ya? Coba. Tapi belum sampai minum. Oke. Aku candid atau? Yang jelas, yang jelas. Coba tahan. Gimana? Coba gininya, posternya kayak sini. Oh gini. Serong gini, nah Ini. itu. Jadi serong gini ya. Serongnya gini, tapi kepala ikan. Oh gitu. Kesana ya? Coba yang lain. Oh iya. Lagi minum ya? Tapi belum sampai minum. Oke. Aku candid atau? Iya jelas, Oh. jelas. Lagi tahan. Tahan dulu. Biasa ya. Apa coba yang lain? Bisa masih satu mau saja. Oh, satu pos saja. Satu aja. Iya. Gantung anggun begitu. Turunin boleh turunin. Oke sudah. Udah sambil sosok minum terus ya. Boleh yang dimajuin gila awal boleh senyum kamera. Oke. Cukup. Jadi terus gimana nih? Nah, selama proses tadi nih Kak Aldi, apa aja sih yang Kak Aldi perhatiin? Yang pertama mungkin kita lihat dari pencahayaan dulu ya. Kita lihat dari lokasi sih awalnya. Aku ngeliat di sini kan cukup ramai ya. Iya. Dia skin nih orang-orang. Iya. Nah terus ini ada banyak apa namanya peralatan. Aku nyari objek yang paling aman dulu gitu kan. Dalam artian aman itu ada space yang dia tuh bisa dibilang kosong, mungkin bisa buat negative space, atau mungkin ada apa namanya objek yang bisa diimpikan yang bagus gitu lah. Baru setelahnya aku coba untuk explore terkait karakter kakaknya. Oh gitu. Karakter objek tadi. Kayaknya suka fotonya kayak gimana gitu. Dan aku ngeliat dari kamera kan, kayaknya lebih bagus yang agak-agak lucu tapi ada yang elegan juga gitu. Habis itu barulah aku ke teknis ya, aku ambil angle yang macam-macam. Habis itu aku juga ngambil fotonya beberapa agak yang dari meskipun kakak masih satu pose, tapi aku ngambil dari beberapa angle gitu kan. Jadi itu yang membuat fotografi itu sebenarnya banyak yang bisa kita explore. Padahal kakaknya tadi kan cuma pertama duduk, terus soal minum sama minum doang kan. Nah tapi aku bisa ngasilin beberapa foto dari situ gitu. Gitu sih. Gitu. Boleh nggak sih aku lihat hasilnya tadi ya? Boleh. Ini lihat hasilnya. Ini ada kamera nggak? Nanti kita minta filenya aja ya. So itu ya. Oh iya, keren banget ya Kak. Wow. Ya, nah ini nih beberapa loading. Kecampur
Nah nih, mungkin pertama tadi aku mau coba masih nyeting dulu, nyeting kan, lihat cahayanya, lihat ininya gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, Bagus sih. aku ambil di sini, ini juga ada lure of truth-nya ya. Jadi aku ambil agak kanan, di mana garisnya dia tuh nggak center gitu kan. Cuma emang kalau kita awalnya dari belajar ngepotret, kita nyeting kamera, emang aku dulu belajar dari center dulu. Jadi semua objek aku taruh tengah. Jadi semua taruh tengah, yang penting pencahayaannya bagus, habis itu fokus ke objeknya, atau mau difokusin kemana kelihatan jelas gitu kan. Kadang-kadang kita fokus ke objek, kadang-kadang kita fokus ke background gitu kan. Nah di situ. Jadi aku dari situ, nah kalau di sini kan aku taruh di bagian kanan sini itu kan, bagian sini, seret gitu. Jadi masih dapat proporsi badannya juga masih dapat lurus gitu. Nah terus mungkin untuk foto lain, ini kan wet ya, yang wet. Terus aku ngambil detail sebenarnya apa yang dia minum gitu kan, air kan jam-jam kan. Iya, keren. Nah jadi dari perspektif lain, dari ini kayak behind the shoulder lah, kalau di video biasanya behind the shoulder lah bahasanya gitu kan, kita ngeliat objeknya apa sih yang difoto gitu. Ya terus mungkin belum tak setting tanggalnya tadi, nyampur. Nah kayak gini. Nah aku juga lihat kakaknya kak agak-agak lucu kan. Jadi aku coba ambil dari angle atas kayak gini. Jadi kan kelihatan dia lu kayak lucu gitu dari bawah. Karena angle juga mempengaruhi. Kalau ini kan lucu. Kalau yang wet tadi kan aku ngambil dari sejajar. Jadi kayak agak-agak elegan tapi nggak terlalu elegan. Aku mau ambil elegan, kakaknya misal fierce kayak tatapan tajam gitu. Aku dari bawah itu baru kelihatannya elegan banget gitu kan. Makanya udah ambil dari agak tengah sama dari atas gitu. Jadi kayak ini tuh. Oke. Gitu. Ternyata banyak banget ya kak yang harus diperhatiin kalau mau memotret gitu. Ya. Istilah-istilahnya. Sebenarnya itu juga kita based on experience gitu, karena kita harus selalu explore pokoknya intinya. Karena kalau kita stuck, kita nggak ngemotret lagi, kita nggak explore lagi, itu benar-benar kayak nanti tuh bakal hilang. Jadi kayak skills itu pasti harus kita asah terus lah gitu bahasanya. Oke. Nah kalau buat teman-teman yang ingin memulai belajar fotografi atau konten, nah pesan dari Kak Aldi ini apa sih? Mungkin buat teman-teman semua, pesan dari aku sih untuk yang mau belajar mulai konten, mau belajar fotografi gitu kan. Yang pertama mulai dulu. Gitu. Karena itu kuncinya. Kita kekurangan, kita akan banyak hal masalah di situ. Kita nggak punya device, kita nggak punya relasi, kita nggak punya ide buat mau bahas apa, mau konten apa gitu kan. Tapi kalau kita belum mulai tentang semua itu kita nggak bakal nemu gitu. Karena mungkin kita akan belajar teori ya, untuk yang sekolah atau gimana itu kita belajar teori tentang segitu guys, segala macam, habis itu ini terus kayak mau debut apa. Nah, tapi ketika kita tidak praktek, nah itu yang jadi masalah. Jadi untuk teman-teman semua yang mau mulai belajar fotografi atau konten kreator, mungkin bisa mulai aja dulu. Baru aja mulai nanti kita akan belajar arahnya kemana, habis itu mulai akan terjadi, kita tahu strateginya, kita marketingnya gimana, habis itu tentang fotografi itu kita akan belajar di jalan juga, sembari kita notet, sembari kita nge-record, di situ kita akan lebih belajar lagi, karena kita lihat hasilnya, kita praktek, kita coba hasilnya kayak gini, kurang, apa yang harus diperbaiki gitu kan, karena evaluasi nggak akan terjadi ketika tidak ada hal yang dimulai dulu gitu. Gitu. Nah, sekarang kan banyak banget ya Kak orang yang aktif di media sosial nih ya. Nah, menurut Kak Aldi nih, personal branding itu penting nggak sih Kak? Kalau menurut aku, personal branding itu bisa jadi penting, bisa jadi nggak penting. Kenapa gitu nih? Mungkin jawabnya beda sama orang-orang yang ngonten ya, mungkin udah penting banget gitu kan. Kamu kalau belum jadi konglomerat jangan sok misterius gitu kan. Nah, tapi menurut aku tuh ini hal yang mungkin kompleks ya, karena tidak semua orang itu bekerja, dan juga mungkin tidak semua orang itu berkecimpung di dunia yang harus orang itu tahu dia. Nah ini aku baru belajar juga sih. Aku bertemu dengan beberapa orang yang businessman, yang mereka punya usaha suatu hal, yang dia ketenaga kerjaan, habis itu dia punya pabrik, dia punya apa, dia nggak perlu personal branding.
Karena menurut dia relasi aja udah cukup gitu kan. Meskipun relasi juga bisa dibilang personal branding, tapi untuk di dunia content creation kita yang dilihat semua orang, dilihat dari berbagai segmen gitu kan. Itu tergantung apa tujuan kita. Kalau kita sebagai penyedia jasa, kita sebagai penyedia usaha yang perlu untuk nyamain branding tentang usaha kita di sosial media, ini terkait sosial media ya ini ya. Iya. Nah itu bisa jadi penting, bisa jadi nggak penting gitu kan. Tapi untuk di dunia sekarang memang kebanyakan yang mungkin bisnis dan businessman ini mereka nge-branding tapi nggak nge-branding diri sendiri. Ini kan personal branding. Bisa jadi mereka branding itu nge-branding usaha mereka. Jadi ada beberapa orang yang mereka tuh nge-personal branding tapi bukan personal jatuhnya, tapi nge-branding suatu brand gitu kan, Gitu. atau usaha dia gitu kan. Sebenarnya penting, tapi untuk jadi personal itu bisa jadi penting dan nggak penting. Tapi untuk namanya branding itu sangat penting menurut aku gitu. Kalau menurut Kak Aldi sendiri ini penting skill atau personal branding? Kalau kita nggak punya skill, apa yang mau kita branding? Oh, berarti lebih penting skill ya. Iya, sebenarnya itu berjalan bersamaan sih. Jadi kita nge-branding sesuatu, otomatis kita juga punya kapabilitas atau kita punya skills ya untuk kita branding gitu kan. Karena branding itu nggak cuma skill sih, kebanyakan juga suatu mungkin suatu barang atau suatu yang benda mati itu kan nggak skills ya, bukan bentuk skills ya, tapi untuk mengelola itu kan skillsnya. Jadi untuk menampilkan antara skills dan personal branding itu penting yang mana? Menurutku sama-sama penting dan itu akan berjalan berbarengan gitu kan. Karena di saat kita mulai personal branding juga, di situ skills kita akan selalu terasah gitu kan. Di samping kita punya basic of skillsnya gitu kan. Dan skills juga ketika kita belajar personal branding itu menambah skill kita loh. Kan kita personal branding nih, kita belajar di situ, itu kan skill. Belajar itu kan skill gitu kan. Dari layer ke atas kan itu kan. Nah itu. Gitu. Oh ya, minum dulu Kak. Oke. Untuk media sosial sendiri ini sejauh ini membantu nggak dalam perkembangan karir fotografi Kak Aldi? Alhamdulillah sih dari konten-konten yang aku buat juga personal brandingku itu sangat membantu di dunia karirku sebagai fotografer dan videografer di situ. Karena orang bisa tahu aku dari situ juga beberapa, aku juga dapat beberapa klien dari situ juga banyak ya. Ya alhamdulillah karena itu berkesinambungan, kontenku niche-nya tentang videografi, fotografi, akhirnya aku dapat kliennya juga dari situ juga gitu kan. Nah, karena emang ketika kita mulai konten juga kita harus yang paling penting itu satu, yaitu kita harus tahu niche. Kita harus tahu siapa sih audiens kita gitu kan. Kita mau arahin kemana sih gitu kan. Misalnya aku sebagai freelance fotografer, videografer nih, berarti aku kontennya terkait tentang motret tentang itu gitu kan. Jadi audiens yang akan datang pun sesuai dengan apa yang aku mau gitu kan, yang sesuai dengan kerjaanku sekarang gitu. Nah terus untuk mungkin personal brandingku di situ juga banyak, gak cuma mungkin nyampur ya niche-ku, gak cuma fotografi juga ada agak-agak terkait tentang pekerjaanku yang utama ya sebagai tukang gambar, sebagai tukang gambar. Jadi aku juga dapat klien dari situ karena orang tahu aku dari di visual, habis tahu juga share beberapa kali portoku, meskipun itu di story loh padahal. Tapi alhamdulillah dapat klien, mungkin dapat relasi dari situ juga gitu kan. Meskipun aku sama sekali belum memunculkan sisi tukang gambarku di konten gitulah. Jadi jangan sangat membantu sih alhamdulillah. Nah, dalam menjalani kuliah, terus freelance fotografi dan bikin konten sekaligus, pasti kan gak gampang ya Kak. Nah, gimana sih Kak Aldi caranya Kak Aldi mengatur waktunya gitu? Untuk mengatur waktu sendiri sih, aku biasanya ngatur dari jadwal harian gitu kan, dan ada jadwal mingguan. Jadi jadwal harianku ini kita kan juga butuh tidur, kita butuh makan, kita butuh sholat, iya. Jadi kita nggak bisa sikat habis semua itu dalam satu hari itu. Jadi kita harus membagi proporsi-proporsinya masing-masing. Dari ya mungkin daily activity-ku dari pagi, kadang-kadang aku olahraga, kadang-kadang aku bersih-bersih, baru aku mulai untuk ngurusin apa kayak kalau misal di hari itu ada kuliah yang memang harus ada tugas atau apa, kadang aku kerjain situ.
kalau emang di situ terdiri, aku ngelihatnya tergantung schedule gue hari itu. Jadi kayak misal hari itu mau trade, jadi paginya tuh aku harus nyari referensi dulu buat mau trade-nya kayak gimana, aku preparation ya tentang baterai segala macam, lensanya aku bersih-bersihin gitu kan untuk mencoba hari itu. Ketika hari itu adalah hari kuliah ya aku awalnya kalau pagi mah aku biasanya ngedit video. Kebetulan aku megang beberapa sosmed juga. Jadi aku ngedit video dulu di pagi itu karena harus upload setiap hari kan. Nah terus setelah itu baru activity lain kayak misal kalau kuliah aku preparationnya kuliah, berarti apa yang aku mau presentasikan di kuliah nanti, apa yang mau aku kerjain kuliah nanti gitu kan. Kalau ketika hari itu nyampur semua, yang itu yang bikin pusing asli. Pagi misalkan aku nggak sempet olahraga, pasti aku langsung edit video karena itu kan daily yang rutin ya. Pasti aku langsung edit video, habis itu setelah itu aku baru misal kuliah dari pagi jam 8 sampai sore jam 4 gitu kan. Studio di situ aku jurus, aku fokus ketika di kuliah, aku fokus kuliah. Ketika jamnya itu kan jam kuliah ya, kita nggak boleh nggak korupsi waktu. Kalau itu prinsipku. Ketika waktunya potret, ya udah kita fokus potret. Ketika waktunya sekarang podcast ya, jadi kita harus fokus podcast gitu kan, kayak gitu. Jadi ketika kuliah aku masuk kelas, bener-bener ketika studio itu, kan aku udah akhir ya, kemudian aku udah nggak ada apa pelajaran lagi, jadi aku tinggal ngerjain aja skripsianku itu. Fokus situ, fokus kerjain apa yang di depanmu, karena cowok ya. Cowok itu kan fokusnya cuma satu, apa yang di depan dia gitu kan. Bukan beda sama cewek mungkin bisa multitasking sambil ngapain gitu kan. Kalau cowok itu memang fokusnya satu base gitu kan. Jadi ngeliat apa yang di depan, ketika ngerjain kuliah udah fokus kuliah dulu. Selesai jam 4 tet pulang, baru kita fokus ke yang lain. Misalkan aku di situ ada apa namanya waktu kosong sorenya, kadang aku olahraga, kadang aku juga preparation buat apa namanya misal besoknya mau tag video buat company profile atau apa, aku nyiapinnya di sore itu. Jadi kayak segala peralatan, segala referensi gitu. Kadang-kadang aku juga dari sore itu pokoknya aku free time lah, aku bebas mau ngapain aja. Dari malam baru kayak sisa gitu, aku baru ngerjain kadang aku hari itu kadang sehari itu full aku ngerjain tentang kerjaanku utama ya tukang gambar kan, gambar bangunan segala macam sampai malam ya, sampai jam 12 kadang-kadang kalau lagi connect otaknya nyampe jam 2 gitu kan. Nah, habis itu kalau ketika hari itu emang aku habis ngejob atau aku ngerjain yang hasil jobnya editing foto kayak gitu atau video, yes aku dari habis isa itu baru ngerjain semua itu. Jadi satu kali itu aku ngerjain nggak kayak 1 jam ini, 1 jam ini, 1 jam ini, enggak. Otak kita tuh bukan kayak komputer yang kita bisa open and close gitu kan. Jadi dia itu ada proses untuk ketika aku ngerjain satu nih, aku fokus ke hal ini. Ya udah, itu yang aku kerjain sampai benar-benar waktunya lama dan aku connect di situ. Ketika kita udah connect, nah ini ketika aku ngerjain misal proyekan rumah ya, desain rumah. Ketika aku udah nggak connect lagi, udah aku stuck di situ, aku close, aku diem dulu, ngecil dulu ya, ngecil dulu berapa menit, kayak tarik nafas, ngeliat apa, nonton di YouTube atau apa. Setelahnya baru aku kerjain yang lain malah. Jadi ketika udah stuck, kita jangan maksain otak tapi ngerjain yang lain. Jadi aku baru ngedit foto-foto atau aku mulai bikin konten gitu. Jadi ketika aku stuck ngerjain suatu kerjaan, dia udah bikin konten atau aku ngedit foto klien gitu. Gitu sih. Pernah nggak sih Kak dari jadwal kegiatan semua Kak Aldi itu pernah nggak bentrok sama waktu kuliah gitu? Oke. Ini sih, ini mungkin yang jadi banyak pertanyaan orang-orang juga sih ke aku. Jadi kayak ngeliat aku ngapain aja kerjanya macam-macam gitu kan. Gimana cara bagi waktunya? Nah, dan juga dari bagian waktu itu tadi yang aku jelasin tadi. Nah, pernah nggak sih bentrok gitu kan? Ya pasti pernah. Dan ketika utamanya kan aku solo kan kuliah ya. Nah, mungkin di situ aku utamain kuliah. Tapi ketika emang kuliahnya nggak terlalu urgent gitu kan, aku tinggal kadang gitu kan. Karena kuliah itu ketika ke studio itu ternyata nggak biar kayak kita kerja di kelas. Ada dosen, kita harus dengerin. Waktu dosen itu harus kita dapetin karena itu yang kita bayar. Tapi ketika studio itu kan emang kita cuma dikumpulin aja, jadi aku bisa tinggal gitu kan. Beda sama kelas. Kalau kelas aku benar-benar nggak bisa ninggal kelas karena aku membayar untuk pelajaran ini, untuk belajar ini. Jadi aku ya harus menerima apa yang aku bayar gitu kan, apa yang aku spending di situ. Dan juga ilmu ini kan mahal, lebih mahal dari job apapun menurut gue. Jadi ilmu yang kita dapat itu, apalagi di perkuliahan itu lebih mahal dari
pekerjaan apapun yang kita punya di luar. Nah, tapi untuk bentrok kayak gitu, aku juga ngelihat potensialnya. Jadi kita ada apa ya namanya? Aku mikir nih sebab akibat dan juga cost and fee, atau aku ngeliat oh ini kayaknya aku lebih better untuk kuliah karena emang di sini ada pelajarannya dan ada dosennya juga mungkin gitu. Tapi ketika itu emang nggak urgent gitu kan kuliahnya, atau aku cuma dikumpulin doang, mahasiswa dikumpulin aja gitu kan, kayak perkumpulan apa, aku mending ngambil pekerjaan aja gitu kan, karena itu bukan waktu yang aku bayar untuk apa namanya, bukan waktu yang orang kasih ke aku atau dosen kasih ke aku ilmu gitu kan. Jadi gitu sih, split time gitu sih. Ngomong-ngomong tadi kan kakak kuliahnya di Solo ya. Nah itu dari rumah itu PP atau kakak ngekos? Kebetulan aku tinggal di mes guys, jadi aku kebetulan jadi sosmed spesialis di suatu coffee shop gitu kan. Dan terus sekalian aku tinggal di situ, sekalian itu juga yang ngasah skill fotografi setiap hari sih. Karena kan dokumentasiin juga kan, kayak seminggu tuh bisa 3 kali, kadang-kadang juga aku ada event apa di coffee shop gitu-gitu, kayak alhamdulillah di situ ya. Itu sih di mes. Ya. Nah, satu lagi pelajaran yang paling berharga yang Kak Aldi dapat selama menjadi fotografer dan konten kreator itu apa? Pelajaran yang paling berkesan atau berharga gitu? Mungkin pelajaran yang aku dapat ya dari semua kerjaan aku kerjain, bagi fotografi, konten kreator juga gitu. Jadi kita tuh selalu punya change. Yang pertama itu, kita selalu punya kesempatan, kita selalu punya peluang. Cuma kita sendiri gimana caranya kita, apakah kamu mau ngambil kesempatan itu, apakah kamu mau ngambil chance itu atau enggak, itu pilihan di tanganmu gitu kan. Tapi yang pasti kita semua yang kita hidup ini, kita nafas ini, kita punya kesempatan, kita selalu we have a chance, we always have a chance gitu. Itu sih, jangan lupa kalau kita tuh selalu punya kesempatan guys gitu kan. Gitu ya. Wah seru banget ya obrolan kita hari ini, banyak banget insight tentang fotografi dan dunia konten kreator dan bagaimana cara membangun personal branding ya Kak saat sejak masih kuliah. Nah, makasih banyak Kak Aldi udah berbagi cerita, pengalaman dan ilmunya hari ini. Semoga kuliahnya lancar, karir fotografinya makin berkembang dan kontennya makin keren ke depannya ya. Amin. Dan buat kalian yang udah nemenin sampai akhir, terima kasih banyak udah nonton dan dengerin podcast Ananta Suara. Jangan lupa tetap semangat berkarya dan berkembang di bidang yang kalian suka. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye semuanya. Kesini ya sih harusnya.